Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Dini Resmentias akan menyampaikan isai tentang determinan sosial budaya yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Jadi, pertama kita akan membahas tentang definisi dari determinan sosial kesehatan. Kami mengambil definisi menurut WHO, yang mana dijelaskan bahwa sebuah kondisi di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan tua, termasuk di dalamnya kondisi sistem kesehatan. Kondisi-kondisi ini dibentuk oleh distribusi uang, kekuasaan, dan sumber daya di tingkat global. Nah, jadi ibu dan anak merupakan salah satu kelompok rentan yang menjadi indikator penting derajat kesehatan dan sistem kesehatan suatu negara. Indonesia sendiri ini kan memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, keberagaman ini apabila kita tidak kelola dengan baik, akan memberikan kesenjangan status kesehatan ibu dan anak antar wilayah di dalam negeri. Nah, alih-alih memandang determinan sosial budaya sebagai sebuah masalah, kita bisa menempatkan determinan sosial budaya ini sebagai sebuah tantangan untuk diselesaikan, dan bahkan bisa kita jadikan sebagai senjata untuk keberhasilan pembangunan kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Pertama ada status ekonomi. Penelitian dari Mustikawati tahun 2018 itu menyatakan bahwa wanita suku Baduy yang memiliki ekonomi relatif tinggi, mereka tuh sering pergi ke pelayanan kesehatan dibandingkan dengan wanita yang memiliki ekonomi rendah. Hal ini itu dikarenakan tingginya pembayaran pelayanan. Nah, lalu juga ada hasil analisis statistik Harahap tahun 2019, yaitu menyatakan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan rendah, mereka tuh memiliki peluang resiko lebih besar 6 kali mengalami gizi kurang pada balita daripada keluarga yang memiliki pendapatan ekonomi tinggi. Nah, hal inilah kenapa pendapatan itu berpengaruh terhadap pola konsumsi ibu dan anak. Jadi determinan selanjutnya yang saya sampaikan yaitu determinan jarak ke fasilitas kesehatan. Di sini jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan itu mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Dari penelitian yang saya baca, yaitu dari hasil wawancaranya Lia di Desa Bulu Cina, menyatakan bahwa warga-warga di Desa Bulu Cina itu lebih memilih pergi ke dukun bayi daripada memeriksakan kehamilan serta melakukan lahiran di fasilitas kesehatan dengan alasan yaitu jarak dari rumah menuju ke dukun bayi itu lebih dekat daripada menuju ke fasilitas kesehatan. Jadi di sini berapa banyak jarak yang ditempuh serta berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menuju fasilitas kesehatan itu sangat mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Selain itu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau-pulau. Masih banyak juga di mana pulau-pulau kecil ini yang mereka tidak ada fasilitas kesehatan, sehingga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan mereka itu harus pergi keluar dari pulau itu sendiri. Padahal untuk pergi ke pulau lain itu pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama di perjalanan serta ditambah lagi butuh biaya yang lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk determinan yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu determinan bahasa, yaitu di mana determinan bahasa ini akan bersangkutan dengan determinan yang akan saya sampaikan selanjutnya, yaitu determinan pengetahuan. Jadi determinan bahasa ini seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, negara yang memiliki beragam suku, budaya, adat,
Bahkan bahasa juga ada keanekaragaman. Kalau kita ambil contoh di satu pulau, Pulau Jawa, pasti ada perbedaan antara bahasa Jawa Tengah dan bahasa Jawa Timur. Kita ambil contoh lagi ke lingkup yang lebih kecil, yaitu Jawa Timur saja. Kita pasti tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan dan karakteristik bahasa dalam tiap masing-masing daerah. Apalah dalam satu daerah saja udah udah beragam, apalagi kalau sudah beda pulau seperti itu. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya yang kenapa kok menjadi determinan yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, karena penggunaan bahasa yang beragam ini bisa menjadi kesulitan bagi tenaga fasilitas kesehatan, apalagi kalau tenaga kesehatan yang ditugaskan keluar dari wilayahnya, pasti mereka akan kesulitan untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan seperti itu. Kemudian dengan kesulitannya penyampaian informasi ini juga akan mempengaruhi determinan yang saya sampaikan selanjutnya, yaitu determinan pengetahuan. Jadi kalau determinan pengetahuan ini juga mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Kenapa? Karena di sini kita tahu bahwa pengetahuan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perilaku seseorang, entah itu perilaku sehat atau tidak sehat dari masyarakat, seperti itu. Dari penelitian yang saya baca juga, yaitu penelitian dari statistik Harahap tahun 2019 yang meneliti tentang status gizi seseorang. Nah, di situ pengetahuan ibu itu sangat beresiko, apabila pengetahuan ibu buruk itu beresiko 6 kali lebih besar untuk menyebabkan gizi buruk pada anak daripada ibu-ibu yang memiliki pengetahuan yang baik. Kita semua juga tahu kan bahwa dari banyak penelitian yang menyinggung bahwa faktor pengetahuan ini mempengaruhi status kesehatan seseorang. Kemudian dari determinan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu determinan lingkungan, yaitu misalkan lingkungan yang seperti apa sih yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auti Reza Asadullah. Saya dari kelompok 7, yang mana saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan budaya yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Jadi di sini beberapa determinan sosial kesehatan ibu dan anak yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak itu apa saja sih? Jadi yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu religi. Secara resmi pemerintah hanya mengakui 6 agama saja, seperti yang kita ketahui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun kenyataan yang berlaku di masyarakat masih banyak religi-religi lain yang bahkan sudah ada dan tumbuh sebelum agama-agama resmi yang meski tidak diakui tetapi eksis di masyarakat. Banyaknya jenis religi yang berkembang di masyarakat sangat berpengaruh secara nyata pada status kesehatan ibu dan anak. Hal ini sejalan dengan ritual atau pantangan yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan modern yang telah teruji secara ilmiah. Selanjutnya yaitu suku. Dengan bertentangan geografis yang sangat luas, maka tidak menutup kemungkinan setidaknya Indonesia ini memiliki sekitar 300 kelompok etnis atau suku, yang mana setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing yang berkembang selama berabad-abad. Kebudayaan dalam suku-suku ini dipengaruhi oleh budaya India, Arab, Cina, Eropa, dan termasuk kebudayaan dalam Indonesia sendiri, yaitu Melayu. Dalam praktek kesehariannya, beragamnya suku bangsa ini berpengaruh pada pola pemberian makanan pada ibu hamil dan anak, pola pantangan pada ibu hamil dan menyusui, pola persalinan, dan juga pola perawatan ibu pasca persalinan, termasuk pola pencarian tenaga penolong persalinan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tradisi. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih memegang teguh tradisi dan budaya saat ibu hamil, ibu mulai hamil.
persalinan sampai selesai masa nifas. Kemampuan dukun lebih dari bidan dalam mengadopsi kepercayaan dan hal spiritual yang diyakini masyarakat, misalkan membaca doa atau mantra pada saat menolong persalinan. Masyarakat masih membutuhkan pelayanan dukun karena masih kuatnya tradisi pelayanan komprehensif yang dilakukan oleh dukun. Berdasarkan hasil wawancara Lia dan kawan-kawan terkait dengan sosial budaya, bahwa masyarakat di desa Bulu Cina masih memanfaatkan dukun untuk proses persalinannya, karena masyarakat masih mempercayai dukun untuk proses persalinannya. Walaupun ibu persalinannya menggunakan tenaga kesehatan profesional seperti bidan, namun masyarakat tetap menggunakan dukun untuk proses persalinannya. Tradisi masyarakat desa Bulu Cina masih dikatakan kental akan budayanya. Ini termasuk yang sedikit susah kita hindari, yaitu ketika masyarakat itu lebih mempercayai dengan tradisi. Baik, mungkin cukup sekian dulu presentasi pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang paham atau mau bertanya, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Silahkan kalian tulis pertanyaannya nanti, sehingga bisa kita diskusikan lagi untuk jawabannya dengan kelompok kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.